Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azwal Anbiya Al-Muhyiddin dari STIS Tambi Bandung dengan NPM 10121261 dari kelas C7 Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Hajatul Insan ila Rasul, yaitu kebutuhan manusia kepada Rasul, makaranatul Rasul atau kedudukan Rasul, dan yang terakhir adalah sifat-sifat Rasul. Hajatul Insan ila Rasul atau kebutuhan manusia kepada Rasul. Yang pertama ada Al-Insan. Al-Insan atau manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Di antara kelebihan manusia adalah fitrah. Manusia diberikan potensi akal untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya secara optimal dengan tetap berpedoman kepada ajaran ilahi agar manusia bisa mewujudkan dirinya sebagai makhluk Allah yang mulia. Yang kedua yaitu fitrah. Fitrah yang ada pada manusia dapat menilai baik buruk tingkah laku masyarakat ataupun dirinya. Fitrah dapat dijadikan sebagai saksi bagi segala perbuatannya. Fitrah manusia sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nilai-nilai yang dapat menilai suatu tingkah laku. Yang ketiga adalah hidayatul Rasul. Jika kita hendak mengikuti perintah Allah, maka kita mesti mengikuti perintah Rasul. Apabila kita ingin mengasihi Allah, maka kita perlu petunjuk Rasul. Di antara ayat Al-Quran yang berbicara tentang akhlak Rasulullah SAW, yaitu surat At-Taubah ayat 128-129, yang artinya, sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang Rasul dari kaum kalian sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan kalian, sangat menginginkan keamanan dan keselamatan bagi kalian. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arasy yang agung. Yang keempat atau yang terakhir yaitu ibadatul shohih. Ibadah shohih adalah ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul. Rasul sebagai penerima wahyu dari Allah harus diikuti dan sebagai keperluan bagi kita untuk menjadikannya sebagai contoh dan petunjuk dalam menjalankan ibadah yang benar. Rasul sebagai manusia yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengembangkan dan menyebarkan nilai-nilai Islam secara sah dan tepat. Allah menyebutkan pada banyak ayat yang menyatakan bahwa Rasul diberi wahyu dan diberi tugas untuk menyampaikannya kepada manusia. Materi selanjutnya yaitu makaranatul Rasul atau kedudukan Rasul. Muhammad Rasulullah SAW adalah sebagai hamba di antara hamba-hamba Allah lainnya. Sebagai hamba, maka Rasul mempunyai ciri yang juga sama dengan manusia lainnya. Seperti beliau sebagai manusia mempunyai nasab dan jasadnya. Yang pertama adalah abid min ibadillah, hamba di antara hamba-hamba Allah. Rasul sebagai manusia dan kita pun juga sebagai manusia, sehingga apa yang dikerjakan oleh Nabi juga dapat dilaksanakan oleh kita secara baik. Tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan perintah Rasul, karena Allah telah mengutus Rasul dari kalangan manusia juga. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 110, yang artinya, katakanlah sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Yang kedua adalah as-sunnah atau sunnah. Dari segi bahasa, sunnah berarti jalan. Maksud sunnah Nabi adalah segala sesuatu yang disebutkan dan diamalkan. Sunnah Nabi bernilai syar'i dan perlu untuk mengikutinya. Sunnah yang demikian dijadikan sebagai teladan dan ikutan. Sesuatu di luar itu boleh dilaksanakan, boleh juga tidak. Yang perlu diikuti dan bernilai sunnah adalah yang bersifat minhajul hayat atau petunjuk hidup. Sunnah ini dijadikan sebagai fiqh akham untuk rujukan beramal atau mengambil keputusan. Yang ketiga adalah Rasul minal mursalin, Rasul di antara Rasul-Rasul. Muhammad SAW selain sebagai hamba biasa, juga sebagai Rasul yang mempunyai keutamaan dan ciri-ciri kerasulat. Muhammad seperti Rasul lainnya juga mempunyai mukjizat dan tugas-tugas mulia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 144, yang artinya, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Materi yang terakhir adalah sifat-sifat Rasul.
Rasulullah Muhammad SAW memiliki sifat-sifat kerasulan, diantaranya sebagai berikut. Pertama adalah al-basyariyatul kamilah, kemanusiaan seutuhnya. Rasulullah SAW adalah manusia biasa seperti manusia yang lainnya. Ia bukan bangsa malaikat atau jin, bukan manusia setengah malaikat, dan bukan manusia setengah jin. Akan tetapi Rasulullah SAW adalah bangsa manusia seutuhnya, memiliki jasad seperti manusia pada umumnya dan memiliki perasaan seperti manusia lainnya. Yang kedua adalah al-ismah, terpelihara dari kesalahan dan dosa. Karena memiliki sifat basyariyah, kemanusiaan, maka Rasulullah SAW mungkin saja pernah berbuat salah atau keliru. Tetapi kesalahannya itu akan segera diluruskan oleh Allah Ta'ala sehingga beliau terpelihara dari berlarut-larut dalam kesalahan dan dosa. Inilah yang disebut sebagai ismah, dijaga, dilindungi, dicegah, dan dikendalikan oleh Allah Ta'ala sehingga terhindar dari kesalahan dan dosa. Yang ketiga, asyidku atau jujur. Rasulullah SAW bersifat jujur. Beliau tidak berdusta tentang apa yang diwahyukan kepadanya dari Allah Ta'ala, sesuai dengan Quran Surat An-Najm ayat 3-4. Yang artinya, dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang keempat, al-fatonah atau cerdas. Dalam menjalankan tugasnya, Rasulullah SAW dibekali oleh Allah Ta'ala sifat fatonah atau cerdas, sehingga dapat menjelaskan wahyu Allah Ta'ala kepada seluruh umat manusia dengan sebaik-baiknya. Yang selanjutnya, yaitu kelima dan keenam, ada al-amanah, terpercaya, dan at-tabligh, menyampaikan risalah. Sebagai Rasulun minal mursalin, Muhammad SAW memiliki tugas untuk balaghar risalah atau menyampaikan risalah sebagai bentuk adaul amanah ataupun penunaian amanah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 67, yang artinya, hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan, itu berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu al-iltijamul kamil, komitmen yang sempurna terhadap kebenaran. Beliau tidak pernah bergeser sedikit pun dari kebenaran. Beliau senantiasa berkomitmen kepadanya dari segala sisinya. Salah satu contohnya adalah beliau tidak bergeming sedikit pun menghadapi tipu daya musyrikin Quraisy yang berusaha menodai dakwahnya.